Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan tentang media pembelajaran yang disusun oleh Anissa Ulula, Citra Aulia Ramadhani, dan Lola Fadila. Topik pembahasan yang akan kami bawakan adalah tentang uang, memahami uang, mengklasifikasi berbagai jenis uang dalam mata pelajaran perbankan dasar. Adapun definisi uang menurut para ahli yaitu 1. Menurut Giorgio and Halm, uang yaitu alat yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar penukaran dan mengatasi segala kesulitan dalam melakukan barter atau transaksi. Yang kedua, menurut Albert Gaylord Hart, uang ialah alat transaksi ataupun membayar hutang dengan segera dan tidak adanya tunda-menunda. Kemudian definisi uang menurut para ahli yang ketiga yaitu menurut H. Robertson, uang adalah sesuatu yang umum dan bisa diterima untuk melakukan transaksi pembayaran barang maupun jasa. Yang keempat, menurut Rolling J. Thomas, uang adalah alat untuk membayar barang ataupun jasa serta untuk melunasi utang. Kemudian, definisi uang secara umum. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan, bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Uang juga memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi asli sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, sebagai alat penyimpan nilai. Kemudian ada fungsi turunan uang. Yang pertama sebagai alat pembayaran yang sah, yang kedua sebagai alat pembayaran utang, ketiga sebagai alat penimbun kekayaan, keempat sebagai alat pemindah kekayaan, kelima sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Uang juga terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Yang kedua, berdasarkan bahan pembuatannya. Yang ketiga, berdasarkan nilainya. Keempat, berdasarkan kawasan. Jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan, yaitu uang kartal atau kepercayaan. Adalah uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia terdiri atas uang logam dan uang kertas. Berikut adalah gambarnya. Yang kedua ada uang giral atau simpanan di bank, yaitu dana yang disimpan pada koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek biljet, giro, atau perintah membayar. Berikut ini adalah contoh uang giral, diantaranya ada wesel, cek, biljet, giro, credit card, dan debit card. Tahukah kamu perbedaan antara uang giral dengan uang kartal? Berikut adalah perbedaannya. Uang kartal digunakan di seluruh lapisan masyarakat, sedangkan uang giral hanya digunakan di kalangan masyarakat tertentu saja. Uang kartal nominal sudah tertera dan terbatas, sedangkan uang giral nominal harus ditulis dahulu sesuai kebutuhan dan tidak terbatas. Uang kartal dijamin oleh pemerintah, sedangkan uang giral hanya dijamin oleh bank tertentu saja. Yang terakhir, uang kartal ada kepastian pembayaran, sedangkan uang giral belum ada kepastian pembayaran. Jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama ada uang logam. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak. Uang logam memiliki 3 macam nilai, yaitu yang pertama, nilai intristik adalah nilai bahan untuk membuat mata uang. Yang kedua, nilai nominal adalah nilai yang tercantum pada mata uang. Yang ketiga, nilai tukar atau real. Nilai tukar adalah kemampuan uang untuk mendapat ditukarkan dengan suatu barang atau daya beli uang. Yang
kedua ada uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cat tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya ada jenis uang berdasarkan nilainya. Yang pertama, bernilai penuh. Merupakan uang yang nilai intristiknya sama dengan nilai nominalnya. Misalnya, nilai emas pada uang logam Rp500 bernilai sama dengan nominalnya. Yang kedua, tidak bersifat penuh. Merupakan uang yang nilai intristiknya lebih kecil dari nominalnya. Misalnya, biasanya terdapat pada jenis uang kertas. Dan yang terakhir, ada jenis uang berdasarkan kawasan. Pertama, uang lokal hanya berlaku di suatu negara tertentu, misalnya uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina. Yang kedua, uang regional berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Misalnya, mata uang euro dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di benua Eropa seperti Jerman, Spanyol, Australia, dan lain-lain. 3. Uang internasional berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran, contohnya US dollar. Demikianlah pemaparan kami tentang uang. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.